Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi di Ramadan Podcast ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Jafaruddin M.Sos, Kepala Biro Serambi Indonesia ya, yang tepatnya berada di Kota Lok Semawe. Ya, Bang Jafar ini ya pakar ya di bidang kewartawanan. Ya, kalau kita lihat semakin hari ya mendekati Ramadan itu ya semakin banyak konten-konten kuliner yang rame di bulan puasa. Ya. Bahkan sebelum dan ketika Ramadan sudah rame. Itu bagaimana pandangan Abang selaku wartawan tentang konten-konten yang berbau masakan gitu ya, yang mengunggah selera ketika bulan puasa gitu ya. Baik. Saya bekerja sebagai jurnalis di harian Serambi dan alhamdulillah diperkenalkan sebagai editor di Tribun Gayo begitu. Jadi selain daripada meliput, kemudian juga bisa belajar bagaimana cara mengedit berita. Nah, kita lihat sebelum Ramadan memang sudah menjadi kebiasaan barangkali atau tradisi bahwa banyak warga, pembaca atau netizen yang mencari tentang konten-konten kuliner begitu ya. Misalnya seperti di tahun lalu di Lok Semawe itu ada salah satu yang menjadi trending, padahal alatnya sangat sederhana biasa. Air tebu yang diperas itu menggunakan alat tradisional. Nah, ternyata setelah ditelusuri kenapa ini menjadi trending hampir beberapa hari, karena memang alat yang untuk memeras kuliner tersebut itu sangat tradisional dan sudah jarang dijumpai di kalangan masyarakat. Tidak lagi tidak menggunakan mesin. Itu menjadi ini. Jadi kuliner itu bukan hanya karena kalau kita lihat bukan hanya karena memang kelezatan masakannya, mungkin karena di prosesnya juga yang menarik seperti misalnya air tebu tersebut. Nah, apakah menggugah mempengaruhi kita bulan puasa? Kita karena mainnya kalau di Serambi kan kalau saya dicetak di online, mungkin di tag-nya begitu kan, tidak di audio visual. Barangkali kalau audio visual kalau kita lihat masakan memang agak berpengaruh begitu kan, tapi di tag kayaknya tidak begitu berpengaruh begitu kan. Beda kan kalau ini kita baca, tapi kalau yang audio visual itu kan kita lihat langsung kan, tentu berpengaruh begitu. Nah, ini konten-konten ini dilahirkan memang ya untuk membantu masyarakat juga dalam rangka mencari apa yang menarik untuk menu berbuka puasa untuk keluarga. Kalau untuk Serambi Indonesia sendiri itu Bang, ataupun Tribun Gayo yang paling diminati sampai dengan sekarang itu kan hari ini sudah hari ke-7 ya. Nah, hari ke-7 itu konten makanan apa yang paling disukai oleh pemirsa ini ataupun pembaca? Ya, apa yang paling disenangi oleh pembaca ya, dan yang paling banyak dicari gitu ya. Ya. Sampai sejauh ini mungkin karena baru Ramadan keberapa hari ini? Ke-6 ya. Ke-6 malam ke-7 ya. Ke-6. Ini mungkin masih baru. Barangkali semua orang tertarik dengan apapun kuliner karena memang masih di hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 apapun tertarik begitu. Mungkin kita tunggu beberapa hari lagi, tentu akan ada yang akan menarik daripada netizen seperti yang kita sampaikan tadi kan. Pasti akan ada yang menarik setiap tahunnya
salah satu konten kuliner yang akan paling banyak dibaca oleh netizen. Kalau sejauh ini masih biasa-biasa saja. Tapi kita sudah menyiapkan karena barangkali konten yang kita siapkan tersebut belum diketahui ataupun belum begitu dibutuhkan begitu kan. Tapi nanti ketika dibutuhkan begitu, kemudian memang kontennya sudah tersedia, tentu akan ramai pembacanya. Apalagi misalnya kalau memang sudah dibagi-bagikan ataupun di-share begitu. Ya. Jadi masih standar pembacanya tetap ada dia. Ya. Kalau konten kuliner itu kapanpun menarik seperti konten yang tidak basi, berbeda dengan peristiwa. Kalau peristiwa kan biasa kan ada masanya begitu kan. 1, 2, 3 hari begitu atau sampai dengan 4 hari. Tapi konten kuliner ini seperti konten yang menarik yang pembacanya tidak ramai tapi dia selalu ada pembacanya. Dan pembacanya juga beragam, bukan hanya misalnya kalau peristiwa biasanya sering kalau peristiwa itu pembacanya berada di sekitar misalnya. Kalau peristiwa di Lok Sumawwe tentu pembacanya yang banyak ada di wilayah Lok Sumawwe, Jawa Utara, Biren atau kabupaten tetangga. Nah kalau konten kuliner enggak tersebar dia, ya, tersebar di mana-mana begitu. Tentu mungkin tergantung banyak pembacanya juga begitu kan. Semakin banyak pembaca konten itu kan akan dimunculkan oleh mesin pencari itu di apa namanya di halaman utamanya begitu. Itu Bang Zanzibar. Ya, jadi kalau konten makanan dia nggak akan basi, tetapi kalau makanan disimpan ya cepat basi ya. Kalau berbeda dia dengan makanan yang asli ya. Berarti kalau konten makanan dia nggak basi-basi Bang ya. Iya. Ya. Kalau dilihat dari konten makanan, apakah kalau di tempat Abang itu kalau kita lihat apakah konten makanannya ada kekhususan misalnya di daerah Gayo dengan tribunnya cuma membuat berita tentang ya makanan-makanan khas Gayo ataupun di daerah Aceh Utara Lok Sumawwe nanti ada khasnya yang diangkat oleh kantor berita tempat Abang bekerja untuk diangkat diviralkan gitu ya atau ada demikian. Ya, pasti ya. Memang kalau misalnya kita bicara seperti di Tribun Gayo begitu kan, tentu apa namanya yang menariknya dari Tribun Gayo tadi adalah tentu makanan-makanan ataupun kuliner-kuliner yang apa namanya yang diketahui oleh masyarakat yang berada di dataran tinggi atau Gayo Alas lah kan, ada Gayo Luwus, ada Bener Meriah, kemudian juga ada Aceh Tengah. Nah kalau Alas adalah ada Aceh Tenggara. Nah biasanya memang konten-konten yang kita angkat itu yang diangkat oleh jurnalis itu adalah konten-konten lokal memang, tapi ada juga kuliner-kuliner lokal dan juga kuliner-kuliner yang mancanegara begitu kan, karena kita kan kadang-kadang juga misalnya orang yang berada di dataran tinggi Gayo pasti juga kepingin kadang-kadang sesekali makan sate matang begitu kan. Begitu juga dengan kita karena pernah mencicipi misalnya asam jing, kan menarik juga menyebabnya kuah asam keeng nanti ya. Nah karena ingin asam jing tentu kita juga tertarik dengan asam jing begitu, tapi yang lebih yang banyak ditulis konten-konten konten kuliner lokal dan juga ada konten-konten kuliner ini. Kalau Serambi itu kayaknya lebih umum begitu. Apa saja kira-kira misalnya apa yang menarik ini kira-kira kan? Karena kita mengikuti trending juga begitu kan. Apa yang trending di Google misalnya. Nah, kita harus mengikutinya itu. Jadi bukan hanya dari kita yang menyiapkan untuk ini, tapi kita juga mengikuti ini trending apa, kuliner apa yang sedang mau dibaca oleh netizen begitu. Ya. Kuliner apa yang sedang trending begitu. Nah itu yang harus memang kita siapkan. Tentu dengan redaksi ataupun bahasa yang berbeda begitu kan. Ini seperti itu Bang. Ya. Tidak hanya konten kuliner lokal tapi juga konten kuliner yang Nusantara lah begitu ya. Apa yang menarik. Ya. Kalau dilihat itu dibuat sesuai dengan trending yang sudah ada. Apakah kantor berita Abang dengan kawan-kawan ada membuat suatu makanan ketika kita diliput, oh ini kita yang angkat untuk memviralkan. Kalau tadi kan yang sudah viral ya, diangkat untuk orang lebih banyak membacanya. Apakah mungkin ada kita mau buat yang kayak tadi misalnya air tebu yang tadi Abang bilang untuk diangkat
biar viral kembali. Ya. Apakah ada niatan tersebut mungkin untuk memviralkan suatu makanan di daerah Aceh Utara misalnya, Lusmawe ataupun di mana saja untuk mengangkat kembali agar mungkin tidak terjadi kepunahan, dan anak-anak yang sekarang kan rata-rata nggak mengenal lagi makanan-makanan yang seperti makanan tradisional dulu ya, contohnya misalnya engkuy ya. Ya, ya. Bagaimana itu pendapat Abang itu ya? Ya, menarik itu engkuy ya. Makanan tradisional yang barangkali sudah dilupakan oleh generasi milenial sekarang ya. Kebiasaan kita ya mungkin ya generasi milenial lebih mengenal dengan ayam goreng gitu. Ya. Ya. Nah, itu salah satunya. Salah satunya ini kan fungsi daripada media itu kan dalam rangka selain daripada melakukan pengawasan juga mendidik begitu kan. Juga merawat kuliner-kuliner yang ada di daerah begitu, seperti yang kita sampaikan tadi engkuy begitu. Nah, itu memang yang apa namanya yang dicari oleh apa namanya oleh jurnalis untuk kemudian diangkat untuk diberitakan kembali begitu. Ya, tujuannya tentu supaya yang pertama ini menjadi nilai edukasi kan, supaya memang generasi milenial juga tahu, dan juga membantu bagi barangkali ada ibu-ibu yang kadang sudah lupa bagaimana cara membuat engkuy misalnya. Ya, betul. Ya, bagaimana cara membuat engkuy? Dia pernah dengar engkuy ini adalah salah satu makanan misalnya dari tepung yang bercampur dengan kelapa begitu ya, kan? Pisang kelapa begitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Barangkali sudah lupa. Nah, jadi dengan ada konten tersebut ini kan bisa membantu. Nah, sekaligus juga kan ini bisa merawat ke depan, barangkali ketika memang ada ibu-ibu yang muda yang ingin membuat engkuy sudah tahu bagaimana caranya begitu ya. Jadi banyak sebenarnya fungsinya selain daripada merawat juga ya kita menyiapkan saja konten kepadanya, barangkali itu sangat dibutuhkan. Dan alhamdulillah ketika memang itu viral begitu kan, meskipun kita tidak ada tujuan misalnya untuk harus viral begitu, semua konten harus viral, tapi kita menyiapkan konten-konten yang dibutuhkan oleh pembaca begitu. Ya, kalau kita lihat kan sangat banyak kuliner-kuliner Aceh yang memang untuk sekarang itu dilupakan oleh kaula muda gitu ya. Ada mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, engkuy misalnya ya. Ada lego ya, ada juga mungkin yang anak-anak sekarang nggak pernah tahu mungkin kan ibu kan juga dibuat dari tepung gitu ya. Jadi pandangan Abang selaku jurnalis tentang anak-anak muda sekarang yang mungkin sudah sangat lupa dengan makanan-makanan dan mungkin tidak mau lagi mencicipi makanan-makanan khas itu. Apa pesan dan mungkin apa pandangan Abang terhadap anak muda sekarang gitu? Ya, saya pikir keanekaragaman daripada kuliner tersebut, ragam kuliner yang ada di tempat kita itu, yang pertama itu perlu dijaga gitu kan. Dan saya lihat begini, kuliner-kuliner yang ada sekarang itu memang kadang-kadang namanya keren begitu kan, mungkin karena baru juga barangkali ada yang menyebutkan enak gitu kan. Tapi saya pikir tidak akan mengalahkan juga kuliner-kuliner yang tempo dulu begitu ya, seperti legok begitu dan seterusnya, karena itu termasuk kuliner yang sehat kan. Banyak sekarang kita temukan bahwa kuliner-kuliner baru itu enak, tapi juga ada dibantu dengan penyedap. Nah, kalau kuliner-kuliner peninggalan orang tua kita dulu kan seperti engkuy itu kan tidak menggunakan penyedap dia di situ, kan? Sangat alami. Begitu juga dengan seperti apalagi legok begitu legok, ya. Ibu bedah begitu kan. Ini kan tidak ini. Jadi sangat sehat. Saya pikir ini tetap akan ada peminatnya dan tetap akan ada peminatnya, dan itu adalah konten yang memang layak jual begitu, layak jual bagi dalam tanda kutip begitu kan, ataupun layak konten kuliner yang memang dibutuhkan begitu ya, dibutuhkan oleh
Ya tidak hanya konten-konten kuliner yang memang kadang apa namanya ayam woku menu sahur begitu. Namanya memang keren, tapi kalau kita lihat kadang biasa-biasa saja dan belum tentu kadang sehat kan. Seperti misalnya ada di beberapa daerah sekarang sudah melabeli apa namanya rumah makan mereka itu dengan kuliner sehat. Ya, artinya kalau memang sudah ada label seperti itu, kali ada memang kuliner enak tapi belum tentu sehat. Karena lagi-lagi ada begitu Bang Zanzibar kali ya. Ya. Itu kalau dilihat dari segi anak muda mungkin ya kurang, tetapi mungkin untuk ke depan mungkin bisa ini setelah podcast ini mungkin nanti Serambi mungkin bisa mengangkat kembali kuliner-kuliner yang berhubungan dengan ya masa-masa zaman mungkin Bang Jafar masih kecil ya. Itu ya. Mungkin anak zaman sekarang kalau saya tanyakan mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin masih kurang tahu ya tentang itu. Ya. Kalau dilihat lagi dari segi apa namanya konten ya. Kalau konten kan ada banyak, ada konten misalnya kayak tadi ya mungkin tulisan ya. Kalau kita beralih ke konten YouTube gitu Bang. Apa pandangan Abang terhadap YouTube ya kuliner yang sangat banyak, apalagi ada yang makan bumbu gitu ya. Bumbu, ada yang makan cabai doang ya. Dan makan yang lain-lain itu apa pandangan Abang terhadap konten kreator yang memang kadang menyiksa diri sendiri gitu ya. Ya, tapi kan konten itu dibuat di apa namanya di kadang-kadang bukan di bulan Ramadan begitu kan. Dan konten audiovisual itu memang menarik karena kalau kita meminjam data daripada Kominfo ternyata dari 24 jam kita mengakses internet itu sekitar 8 jam begitu kan. Dan dari 8 jam itu ternyata lebih banyak kita mengaksesnya di YouTube begitu. Lebih banyak kita menghabiskan waktunya di YouTube dibandingkan dengan di media sosial yang lainnya ataupun di media mainstream begitu. Nah, jadi memang sekarang orang lebih banyak mengakses di YouTube begitu. Karena memang pasarnya sudah demikian, tidak mau kita harus menghiasi di situ. Kemudian dengan persoalan apa namanya sahabatin ini apa namanya dalam konteks Ramadan begitu kan. Itu tergantung daripada orangnya ya, tergantung daripada kita begitu kan. Tapi konten tersebut memang apa namanya dibutuhkan lagi-lagi kemudian bagaimana pandangannya tergantung kepada orangnya. Kalau bagi saya menurut saya nggak begitu berpengaruh ya. Yang di dalamnya ada tindakan, ada aksi yang apa namanya dengan tindakan memakan makanan begitu ya, seperti itu ya maksudnya ya. Ya. Kalau kita lihat Serambi kan masih dengan media cetak dan juga sudah beralih ke radio Bang ya. Ya. Apakah juga sudah ada YouTube gitu ya? Ya. Serambi kan jauh-jauh hari memang sudah menyiapkan media yang multi platform begitu kan. Selain daripada cetak juga sudah memiliki online, kemudian juga sudah memiliki YouTube dan juga sudah memiliki dari dan itu jauh-jauh hari begitu. Nah, dan itu bekerja memang setiap harinya begitu kan. Jadi satu informasi yang ditemui oleh satu jurnalis itu kadang bisa disampaikan tidak hanya melalui saluran di media online, tapi juga di media cetak. Kemudian kadang-kadang kalau menarik lagi nanti dibutuhkan untuk di media di YouTube-nya begitu kan, di Serambi On TV-nya. Kemudian kalau dibutuhkan lagi juga nanti di radio begitu ya. Begitu juga dengan Tribun Gayo sekarang. Tribun Gayo memang lebih dia memiliki satu rubrik di Serambi, Tribun Gayo namanya. Kemudian di web yang tribungayo.com dan satu lagi juga memiliki YouTube. Ya sudah ada 3. Kalau Serambi sudah 4 begitu. Dan itu sudah berlangsung lama begitu. Ya. Tapi kebanyakan memang di YouTube-nya Serambi tidak kuliner ada, tapi memang lebih banyak adalah
beritanya, newsnya begitu kan, yang tapi kita mengakomodir kebutuhan ibu-ibu yang suka dengan kuliner begitu ya. Tapi tetap ada kuliner juga. Itu Bang. Dan Ya, kalau dilihat mungkin berapa persen itu Bang kuliner yang ada di YouTube Serambi mungkin yang bisa nanti mungkin ibu-ibu akses ke YouTube itu gitu ya. Saya belum coba menghitung secara persentase begitu kan tentang konten ini. Kemarin coba buka di Tribun Gayo ada. Tribun Gayo itu dari tanggal 1, coba saya buka kemarin dari tanggal 1 sampai dengan kemarin tanggal 28 itu sudah ada sekitar 28, 27 kayaknya yang konten kuliner dengan topik kulinernya. Barangkali ada juga konten kuliner tapi bukan dengan topik kuliner yang memang tidak ditemukan. Kemarin itu ada sekitar 27 dan itu juga untuk di tanggal 1 sampai dengan sampai dengan kemarin begitu. Barangkali Ambil saya coba belum ini, tapi ada konten-konten kuliner begitu. Ya. Kalau dilihat dari konten tersebut, apakah berkesinambungan Bang? Misalnya di berita diangkat kuliner, misalnya kayak kita bilang tadi engkuy misalnya ya. Lalu apakah nanti di radio juga akan diangkat tema yang sama dan juga akan diangkat ke YouTube gitu? Ataupun bagaimana sistem dari Tribun ataupun ya Serambi itu sendiri dalam mengangkat berita-berita konten makanan ini ya? Dalam mengangkat konten makanan ini sama juga dengan informasi lainnya begitu. Biasanya kalau informasi tersebut viral, tentu kita akan menyiapkan konten lainnya yang berkaitan dengan informasi yang pertama kita sampaikan. Katakanlah misalnya ketika kita beritakan engkuy begitu kan, kita menceritakan bahwa engkuy ini salah satu makanan tradisional Aceh yang sekarang sudah mulai kurang dikenali oleh generasi milenial, misal seperti. Nah ketika viral apa yang dilakukan? Kita akan mencoba mencari misalnya sisi lain daripada engkuy tersebut. Di mana saja sekarang misalnya masih ada engkuy begitu. Oh ternyata informasi tersebut masih bisa diterima oleh pembaca begitu. Masih mau didalami informasi tersebut. Kita akan mencari sisi lain mungkin. Nah, sebenarnya engkuy ini makanan dari mana sih? Apakah dari Aceh? Dan kalau memang dari Aceh kapan? Jadi orang akan tertarik. Jadi biasanya kalau konten viral itu tentu akan ada berita pendampingnya begitu. Ya, semakin viral itu semakin banyak konten-konten yang kita siapkan. Ini orang masih kepingin tahu tentang kalau contohnya tadi adalah engku ya. Jadi seperti itu. Tapi bagaimana dengan berita yang tidak viral? Yang tidak viral tentu biasa-biasa saja. Dia akan. Tapi kalau memang banyak pembaca, misalnya dia bertahan beberapa hari begitu, artinya masih ada orang yang ingin tentang membaca atau mendalami tentang konten tersebut, ingin mengetahui banyak, tentu kita juga akan menyiapkan konten lain. Nah, misalnya seperti apa contoh lain misalnya? Seperti lugo misalnya tadi kan, setelah lugo barangkali mungkin akan ada sejarahnya, kemudian proses pembuatannya, apakah kemudian ada modifikasi biasanya. Modifikasi mungkin agak berbeda lugo Jino dengan lugo Jamun agak berbeda barangkali kan. Yeah. Jadi konten yang akan semakin banyak dengan satu topik itu ketika memang viral gitu. Tapi kalau memang tidak viral biasanya 1-2 saja begitu. Tapi kalau memang viral itu kita mau tidak mau memang harus menyiapkan begitu kan. Karena orang kepingin tahu tentang topik yang kita beri. Ya, sekarang kalau kita lihat ya banyak yang kita bicarakan tentang konten kreator. Pasar juga sangat banyak ketika bulan Ramadan. Dan mungkin itu menjadi sebuah keberkahan bagi penjual. Mungkin tidak hanya bagi penjual, mungkin bagi YouTuber juga nanti ya. Ya. Apakah YouTuber dalam bulan Ramadan itu sekedar untuk menyebarkan informasi ataupun hanya untuk mendapatkan sensasi ataupun uang semata gitu ya. Ataupun ada ketiga-tiganya gitu. Kalau dilihat dari kan sekarang pasar yang sangat banyak pasar dan memudahkan mereka untuk berkonten membuat konten tentang kuliner gitu ya. Pikir gantung kepada YouTubernya begitu ya. Tapi kalau kita lihat kan bisa terlihat apakah memang hanya sekedar mencari cuan ya.
kita sekarang cuan. Ya, Dari cuan. cuan. Barangkali ada juga nilai edukasinya begitu. Juga ada menariknya dengan hadirnya para kreator ini kan bisa mengkreasi beragam konten ya. Nah yang kita harapkan tentu tidak hanya orientasinya kepada uang saja, tapi harus ada nilai edukasi begitu. Dan konten-konten kuliner itu menurut saya tuh konten kuliner itu perlu diperbanyak begitu daripada memang konten-konten yang kadang dalam tanda kutip itu konten sampah yang kadang memang tidak mendidik meskipun kadang dia viral begitu kan, yang apalagi menjadi tontonan anak-anak. Kadang kita lihat kan tontonan anak-anak itu belum tentu kadang tontonan yang mengedukasi begitu, tapi kalau kita lihat memang subscribe-nya dan penontonnya itu luar biasa begitu kan. Kita lihat konten-konten kuliner ini juga makin banyak itu yang ini. Juga kepada YouTuber itu tidak hanya orientasinya kepada uang semata, tapi juga memang konten itu yang bernilai edukasi dan juga bisa bertujuan untuk merawat kuliner-kuliner yang ada, apakah kuliner lokal ataupun kuliner di kalau di Serambi itu ya kita mendapat mendapat semacam arahan begitu dalam rangka, karena lagi-lagi kembali lagi kepada ini pers ini kan berbeda dengan media sosial dengan media mainstream begitu kan. Media mainstream tentu terikat dengan undang-undang pers yang salah satunya adalah dia harus kan kawasan begitu atau harus memberikan nilai edukasi kepada masyarakat. Itu konten-konten apakah itu konten yang selain daripada memang menyampaikan informasi kepada publik juga berisi pesan nilai edukasi atau berisi merawat konten kuliner tersebut. Iya. Untuk closing kita pada hari ini mungkin Bang boleh sedikit ungkapan tentang kuliner ya, pandangan Abang tentang konten-konten kuliner ya, ataupun ada saran ataupun ya apa yang ingin Abang sampaikan tentang para pencinta kuliner di Indonesia khususnya. Saya pikir kuliner kita di Aceh ini tidak kalah tidak kalah dengan kuliner-kuliner yang ada di Nusantara begitu. Meskipun banyak begitu sekarang beragam lahir konten-konten kuliner yang lainnya, tapi kuliner-kuliner Aceh itu memang perlu dilestarikan dan juga nanti ke depan juga kita lihat kan di beberapa acara sekarang kan sudah ada misalnya seperti ada pisang rebuh begitu kan, sudah ada ini bahubi rebuh begitu kan. Ya. Artinya ketika memang hadir para ini konten tersebut kuliner tersebut juga tidak kalah dengan hal-hal yang lainnya begitu. Bahkan kan yang lebih penting sekarang kalau kita lihat memang tren tingkat kesehatan ataupun jumlah orang yang mengalami seperti misalnya gula begitu, saya pikir kita kembali kepada kuliner-kuliner yang peninggalan daripada orang tua kita itu ya, kuliner yang sehat. Barangkali seperti itu Bang penutupnya. Ya, itulah percakapan kita untuk hari ini dengan Bang Jafarudin M. Sos ya, selaku Kepala Biro Serambi Indonesia. Dan perlu diingat ya, makanan itu cepat basi ya, akan tetapi konten kuliner tidak akan pernah basi. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan pada hari yang berbahagia ini bersama kakanda kita Bang Jafarudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.